Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita menundukkan kepala sejenak karena ada berita duka. Alhamdulillahirobbilalamin, telah tumbang banteng gemuk, telah modiar PDIP. Berita duka kok ketawa. Ya, karena kita harus ketawa untuk mentertawakan runtuhnya kesombongan. Lebih tepatnya, ini adalah kegagalan kedua dari PDIP setelah kemarin tumbang di Pilpres. Kali ini banteng modiar juga di Pilkada. Sepertinya ini harapan semua orang terwujud, tenggelamkan PDIP di Pilkada. Jadi saya tidak setuju bila ini disebut banteng ini telah modiar. Tepatnya banteng ini sekarat, ya, karena tidak semua yang dicalonkan PDIP itu tenggelam. Faktanya di beberapa daerah itu PDIP juga bergabung dengan salah satu atau beberapa anggota KIM untuk memajukan calonnya berhadapan dengan partai yang kebanyakan dari KIM. Jadi yang tepat sekali jika PDIP menganggap ini ada cawe-cawe dari kekuasaan. Dan yang paling menyedihkan, masih saja mereka itu playing victim, merasa menjadi korban. Jadi korban dari cawe-cawe pemerintahan. Dan ini adalah jurus pamungkas dari PDIP, korban dari kecurangan. Buat kalau kalah itu ya bilang aku kalah saja gitu. Jadi ini hanya beberapa saja dari 7 provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Itu 2 provinsi PDIP menang. Sedangkan yang 5 lagi itu PDIP ludes. Bahkan ludesnya sangat parah. Rata-rata kemenangan pasangan lawan dari PDIP itu mencapai 60%. Yang pertama dari Sumut, yang dimenangkan oleh Bobi, si menantu malaikat, kata PDIP, melawan Pak Edi Rahmayadi. Kemenangan Bobi juga hampir 60%. Kemudian di Jawa Timur, Bukoviva juga memenangkan hampir 60%, mengalahkan calon dari PDIP Bu Risma yang sekitar 30%. Kemudian di Jawa Tengah, itu juga tempat kandang banteng, ternyata Pak Lutfi juga bisa memenangkan hampir 60%. Di Jawa Barat, Pak Dedi juga hampir 60%. Sedangkan calon dari PDIP, JJ dan Ronald, sudah sangat jauh di bawah. Di Banten inilah yang sangat memukul PDIP, karena calonnya Airin tumbang oleh Andra Soni dengan perbandingan yang kebalik. Kalau sebelumnya survei itu memenangkan Airin hampir 60%, justru sekarang Andra Soni yang memenangkan hampir 60%. Ini anomali yang paling besar ada di Banten. Kenapa? Karena ini PDIP harus objektif ya. Karena partai yang mengusung Airin ini kan kombinasi PDIP dan Golkar. Jadi nggak bisa kalau dia bilang bahwa ada cawe-cawe pemerintah. Golkar kan bagian dari pemerintah. Ini yang aneh sekali. PDIP ini nggak fair. Karena di beberapa daerah tidak semuanya itu PDIP selalu berhadapan dengan KIM. Karena setelah keluarnya putusan MK 60 kemarin itu, banyak partai bisa mengusung sendiri calonnya untuk maju di Pilkada. Tidak selalu berhadapan antara PDIP dengan KIM. Jadi PDIP juga harus mau menerima kekalahan, karena dia juga punya kemenangan. Seperti di Bali, Pak Wayan Koster memenangkan hasil yang signifikan melawan Degajah. Sedangkan di Jakarta, di DKI, sampai saat ini weekendnya masih memenangkan Pramono Anung, meskipun belum bisa diputuskan apakah nanti 1 atau 2 putaran. Tetapi
dia harus bisa menerima. Kalau yang menang dia bilang jujur. Kok begitu kalah dia mengulang lagi narasi zaman Pilpres. Kalau PDIP kalah selalu ada kecurangan. Itu yang paling lucu gitu loh. Kalau dia menang itu proses demokrasi. Karena jelas-jelas tidak semuanya yang dihadapi PDIP itu selalu Kim. Banyak pasangan di daerah itu adalah koalisi PDIP dengan anggota dari Kim. Tetapi yang memang di Malang juga kalah. Di Batu, Krisdayanti juga paling buncit. Sepertinya yang saya amati ini ya, dari dua tempat, yaitu Pilkada DKI dan Pilkada Banten ini memang anomali sekali. Di Pilkada DKI, seperti yang saya terawangkan kemarin, sepertinya ada upaya penggembosan. Ditusuk dari belakang. Partai Golkar ini ditusuk dari belakang oleh beberapa partai yang berada di bawah Golkar secara perolehan suara pilek, bisa dari Gerindra atau partai PKB atau pokoknya partai yang di bawahnya, karena perolehan suara yang nomor 1 adalah PDIP, nomor 2 Golkar. Sepertinya kali ini yang saya amati melihat pilkada yang di Banten juga. Di Banten itu kan Airin adalah ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Ini Pak Ahmad Basara sampai heran. Ini kan pendukung dari pemerintah. Kenapa kemarin itu sepertinya ada anomali, sepertinya kekalahan dari Airin adalah adanya intervensi dari kekuasaan yang justru kemarin dibela oleh Airin. Dan juga ada indikasi parcok, partai encok, parem kocok, partai coklat. Ada indikasi dukungan dari kepolisian. Ini sepertinya memang anomali yang harus diterawang lebih jauh. Kalau saya melihatnya dari dua daerah pilkada ini, yaitu DKI dan Banten, sepertinya ada upaya yang sistematis untuk menggulingkan dua partai terbesar di Indonesia, yaitu PDI, nomor 2 ya Golkar. Kelihatan sekali di Banten ini PDIP bersama Golkar yang mengusung Airin berhadapan dengan Kim minus Golkar tadi. Calonan Airin ini memang sangat unik. Airin ini diusung atau dimajukan ketika ketua Golkar itu adalah Pak Herlangga Hartarto. Tetapi ketika Pak Erlangga itu digantikan oleh Bahlil, Airin itu ditarik dengan alasan mau dimajukan ke tempat lain. Bahlil akan mendukung calon yang diusung oleh Gerindra, yaitu Andra Soni. Tapi Airin sepertinya melakukan perlawanan. Airin akhirnya mendaftar ke PDIP, minta diusung oleh PDIP. Jadi perubahan konsultasi itu terjadi karena adanya putusan MK tadi. PDIP bisa mengusung sendiri calonnya juga di Banten. Akhirnya Airin masuk dan diusung oleh PDIP. Tetapi anehnya di saat-saat terakhir di tanggal 27 Bahlil mengubah putusannya. Akhirnya Bahlil kembali mendukung Airin. Ini yang paling aneh. Jadi di saat terakhir akhirnya Golkar itu kembali mendukung Airin. Golkar bersama PDIP mengusung Airin untuk melawan Andra Soni. Dan sesuai survei memang Airin jauh lebih unggul. Tetapi kemarin ketika sudah terjadi pemilihan ternyata meleset jauh. Andra Soni berbalik mengungguli Airin. Bahkan ini dianggap sesuatu yang anomali sekali. Kenapa seorang Airin yang sebelumnya adalah tim ses dari Prabowo Gibran ini justru sepertinya diintervensi oleh kekuasaan.
dijegal oleh kekuasaan. Ini fenomena menarik yang menurut saya sesuai sekali dengan kondisi di DKI. Sepertinya di DKI Kim itu setengah hati mendukung Ridwan Kamil. Jadi ini adalah terawangan saya, semoga tidak benar. Ini adalah upaya sistematis untuk mulai menggeser posisi dari PDIP dan Golkar sebagai dua partai terbesar di Indonesia. Dan sepertinya ini adalah bentuk peringatan dari Tuhan atas kesombongan PDIP. Jadi menurut saya PDIP tidak fair jika bilang bahwa pilkada kali ini adalah wujud dari demokrasi yang mati. Karena ya banyak calon Anda juga menang. Tidak semuanya tenggelam. Tapi memang mayoritas di pilkada kali ini calon yang diusung PDIP maupun bersama dengan partai lain, selama di situ ada PDIP-nya, sepertinya masyarakat memang mau menghukum dengan mewujudkan tenggelamkan PDIP di pilkada. Yang perlu digarisbawahi, janganlah jika Anda itu menang itu karena kemenangan demokrasi, tetapi ketika Anda kalah berdalih itu adanya kecurangan. Memang tidak tepat kalau kita sebut banteng ini modiar, tepatnya banteng ini sedang dikubur hidup-hidup karena tidak semuanya dimatikan. Sepertinya mau dimatikan secara perlahan-lahan. Semoga video ini menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.